Ayo what's up guys, balik lagi dengan saya dan Hari. Dan kali ini saya bakal membahas HP dengan harga paling mahal yang pernah saya beli. Harganya itu masih 20 juta plus plus. Apa itu HP-nya? HP-nya adalah iPhone 11 Pro Max. HP ini adalah HP iPhone keluaran terbaru, yaitu tahun kemarin 2019, belum genep 1 tahun teman-teman. Dan saya baru bisa mereviewnya sekarang karena di samping harganya mahal, ya karena itu sih. Hal pertama yang saya bahas dari HP ini adalah desainnya. Desain dari HP ini khas iPhone banget, ya paling mencolok sih ini ada kamera 3 seperti boba ini. Ini kameranya ada lensa ultra wide, itu fitur terbaru, dan ada lensa utama yaitu lensa wide, dan yang terakhir adalah lensa telephoto. Saat pertama kali keluar, desain kamera ini sering dibully sama orang-orang teman-teman, tapi pas launching HP-nya ini malah jadi desain yang sangat identik dengan Apple. Jadi meski kalian pakai casing, terus ada orang lihat HP kalian dengan kamera 3 ini, pasti mereka bakal tahu kalau kalian sedang memakai iPhone terbaru. Apple emang hebat banget dalam membuat desain, karena pasti identik dan pasti orang tahu kalau itu adalah produk dari Apple. Untuk bagian bezel samping-samping semua sama dengan generasi sebelumnya, posisi charger, speaker, slot SIM, tombol power, pokoknya semua sama. Yang membedakan hanya bagian belakang saja. Dan sekarang bagian belakang ini tidak ada tulisan iPhone, cuma ada logo Apple di tengah, jadi logonya turun ke bawah teman-teman. Untuk performanya ini sudah menggunakan prosesor Apple terbaru, ya pasti, yaitu Apple A13 Bionic, prosesor paling kencang saat ini teman-teman. Jadi HP ini sekalian pakai buat apapun lancar banget, buat ngegame sangat smooth, buat sosmed juga bagus banget karena ini sistemnya Apple, jadi story kalian di IG itu nggak burik, terus kameranya juga bagus banget, buat ngevideo itu stabil. Pokoknya ini adalah seri terbaik dari iPhone saat ini teman-teman. Dengan prosesor terbaru, HP ini juga sekarang udah lebih hemat daya, karena untuk pemakaian sehari-hari ini saya biasa dapat screen on time sekitar 7-8 jam. Itu upgrade banget teman-teman. Ingat dulu tuh Apple dibully karena baterainya boros lah, terus performanya ngedrop lah. Sekarang udah sangat stabil dan sangat awet. Jadi HP ini tuh untuk mobilitas tingkat tinggi itu sangat nyaman dan sangat enak teman-teman. Untuk bagian depan, HP ini menggunakan layar sebesar 6,5 inch dengan Super Retina XDR display. Itu adalah layar terbaik dari Apple, karena layar ini dipakai juga untuk Apple TV yang seri tertinggi. Jadi HP ini buat kalian nonton film dengan resolusi tinggi itu sangat nyaman sekali teman-teman. Kalau kalian membuka layar bagian hitam juga pekat banget. Terus kalau kalian membuka video yang berwarna itu juga warnanya gonjreng banget. Ya pokoknya enak lah dilihat di mata. Bagian atas ini masih ada notch besar. Ini ada sensor Face ID, terus ada kamera beresolusi 12 megapiksel. Jadi kameranya sekarang udah di-upgrade ya teman-teman, karena dulu kan resolusi mentok di 7 megapiksel. Sekarang udah disamain semua. Depan 12 megapiksel, belakang juga tiga-tiganya memakai 12 megapiksel. Semenjak ada update iOS 13, HP ini menambahkan fitur terbaru di kameranya, yaitu dengan nama Deep Fusion. Deep Fusion itu seperti kalau di Google kamera itu kayak Super HDR gitu teman-teman. Jadi HP ini sebelum kalian memotret itu HP-nya sudah mengambil gambar terlebih dahulu. Jadi kalau kalian menjepret itu hasilnya bakal lebih tajam dan lebih mantap teman-teman. Dan fitur ini itu tidak terlihat, jadi kalian kalau memakai buat motret itu ya seperti moto biasa, tapi hasilnya lebih tajam dan lebih mantap teman-teman. Untuk hasil kameranya silahkan kalian cek berikut ini.
Dan enaknya di Apple tuh kalau kita pindah-pindah lensa dari lensa ultrawide terus dari lensa utama sampai lensa telephoto itu benar-benar smooth banget teman-teman, tidak ada patah-patah seperti HP Android. Ya emang Apple itu mantap banget kalau bikin software. Kameranya sekarang juga ada teknologi terbaru yaitu night mode, tapi sayangnya ini night mode nya tidak bisa kalian fungsikan dengan manual. Jadi ini seperti auto, kalau ada kondisi yang kelihatan gelap baru night mode nya bisa dihidupkan. Kalau kalian moto siang hari sih tidak bisa dihidupkan teman-teman. Padahal nih ada beberapa situasi yang kayaknya tuh kalau kita pakai night mode itu lebih bagus, tapi sayangnya di iPhone itu tidak bisa kita atur secara manual. Tapi untuk hasilnya masih sangat cakep teman-teman, dan lebih baik daripada kita tidak memakai night mode, lebih kelihatan natural gitulah. Untuk sektor video ini adalah hal yang paling saya suka dari HP ini, karena HP ini bisa merekam sampai 4K dengan FPS 60. Jadi itu benar-benar smooth banget teman-teman, meski resolusinya di 4K ini sangat tajam, dan kalau kalian buat rekam itu benar-benar smooth sekali. Jadi ini buat kebutuhan konten videografi ini udah sangat cukup teman-teman. Bahkan saya tuh sering banget memakai video-video buat YouTube dengan hanya memotongkan kamera iPhone 11 Pro Max ini. Kalian lihat sendiri aja, ini hasilnya benar-benar smooth dan stabil meskipun saya tidak memakai gimbal. Tes kamera belakang menggunakan iPhone 11 Pro Max. Nah ini kalau wide angle teman-teman, ini saya lagi berjalan tidak pakai gimbal. Ini lensa biasa, kalau lensa zoom seperti ini, kalau wide angle seperti ini. Benar-benar smooth dan mantap. Fokusnya juga cepet kok. Oke mantap guys. Wide angle paling the best sih guys. Dan ini kamera depan iPhone 11 Pro Max, backlight. Kalau pakai jalan seperti ini teman-teman. Oke, apakah suara saya masih kedengeran? Nah, kalau ini backlight, lebih fokus ke wajah daripada ke background. Kalau ini, nah ini, oke mantap. Kamera iPhone XS kemarin saja udah bagus, apalagi kamera iPhone 11 Pro Max ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah HP ini worth it untuk dibeli? Menurut saya, kalau kalian punya duit dan kalian punya finansial yang mencukupi untuk kebutuhan gadget, HP ini sangat-sangat recommended, karena ini semua sisi itu merata, softwarenya sangat matang, terus performanya sangat ngebut, dipakai apapun itu gak bakal lemot teman-teman. Meskipun RAM-nya cuma 4 GB, bayangkan HP harga 20 juta, RAM cuma 4 GB. Tapi percayalah, di Apple itu RAM tidak penting. Ya penting sih maksudnya, tapi tidak begitu pengaruh dengan performa. Karena iPhone 6s saja RAM 1 GB tapi masih enak dipakai sampai tahun sekarang. Dan juga baterai HP ini juga sekarang di-upgrade lebih besar lagi, karena kemarin tuh seri XS Max kalau nggak salah cuma 3100 berapa gitu, sekarang udah hampir 4000 mAh. Jadi kalau kalian pakai HP ini tuh udah prosesornya ngebut, nggak ada lag sama sekali, terus baterai juga awet. Di samping juga didukung dengan kamera yang super mantap. Kurang apa lagi coba? Ini udah paket lengkap smartphone yang bisa kalian dapatkan untuk saat ini. Ya meski merek-merek lain banyak sih Android, tapi ya namanya Apple pasti tidak sama dengan Android, apalagi kalau buat kebutuhan sosial media. Tapi ingat ya, harganya pasti mahal. Jadi segitu aja untuk video hari ini teman-teman. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan saya dan Hari, peace out. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.